warahmatullahi wabarakatuh. Kabar lur, sehat-sehat dan masih tetap semangat kan? Harus dong. Di tengah kondisi pandemi saat ini, kita harus tetap semangat dan optimis ya lur. Biar imun tubuh kita tetap terjaga. Setuju kan lur? Nah, sambil santai, Mas Kasir ingin menemani sedulur semua ini dengan kisah inspiratif dari seorang businesswoman Pekanbaru. Namanya Ibu Arni Ningsih, pemilik bisnis NZ Craft yang berlokasi di Jalan Parit Indah, Pekanbaru. Usahanya yaitu kreasi tenun Riau, menjadi berbagai macam produk turunan seperti tas, baju, masker, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Nah, usaha yang dirintisnya sejak tahun 2018 ini berawal dari kecintaan sang anak terhadap dunia fashion dan model, hingga akhirnya memilih tenun sebagai bahan kreasi dalam membuat baju dan produk kreasi lainnya. Hebatnya, meski berdarah Jawa, namun kecintaannya terhadap tenun Melayu sangat luar biasa. Dirinya melihat ada peluang dan potensi yang besar terhadap tenun Melayu yang selama ini masih belum banyak dilirik oleh banyak pihak. Dari tangan kreatif dirinya, bersama sejumlah karyawan yang dipekerjakannya, produk kreasi tenunnya kini sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Tidak hanya kalangan masyarakat umum, namun juga dari level kelas ekonomi yang mumpuni. Pasalnya, produk yang dihasilkan oleh NZ Craft memang memiliki kualitas yang baik. Tidak hanya melayani permintaan dari dalam negeri, produk kreasi tenun milik Ibu Arni Ningsih ini juga sudah mendapat orderan dari luar negeri seperti negeri Semenanjung Malaysia. Nah, kebayangkan dengan orderan yang terus meningkat, maka bisnis milik Ibu Arni Ningsih kini sudah menghasilkan pendapatan yang tidak sedikit. Daripada semakin kepo, yuk kita tanya-tanya aja langsung sama Ibu Arni Ningsih bagaimana dirinya memulai usaha ini dan kenapa dirinya melirik bisnis ini. Karena memang bisnis ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, termasuk kiat-kiatnya dalam mengembangkan bisnisnya hingga dikenal luas oleh masyarakat. Yuk ikuti wawancaranya dalam program Jejak Sukses Mas Kasir. Mas Kasir, mantep tenan! Sebelum lanjut ke sesi wawancara, jangan lupa subscribe dan like dulu ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih! Kenapa kita fokus kepada beberapa produk yang berkearifan lokal? Awalnya kalau NZ Craft ini sebenarnya lebih kepada usaha yang dirintis saya beserta anak saya, namanya Tengku Nizwa. Nah, awalnya itu Tengku Nizwa ini mengikuti ajang pageant atau ajang sebuah kecantikan pageant di luar negeri, itu mewakili Indonesia tahun 2015. Itu ajang Face of Beauty internasional. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan kita pakaian tradisional tenun Riau yang dimodifikasi menjadi sebuah baju yang karnaval, itu kita mendapatkan peringkat top 3 dari 43 negara. Nah, berawal dari situ, kemudian saya dan Tengku Nizwa, anak saya itu merasa bahwa ini satu nilai budaya kearifan lokal yang layak untuk diperjuangkan, dikembangkan ke tingkat nasional bahkan internasional. Ternyata juga nggak kalah baik ataupun tidak kalah menarik dan tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan produk tekstil dari luar. Nah, karena produk tenun itu sendiri kan merupakan tenun ATBM yang pengerjaannya menggunakan tenaga manusia atau alat tenun bukan mesin itu tadi. Jadi berawal dari situ kita mencoba merangkul pengrajin-pengrajin untuk mulai merintis usaha ini dengan niatnya bersama-sama membantu teman-teman pengrajin atau ibu-ibu pengrajin untuk berusaha, sekaligus juga untuk mempromosikan tenun Riau yang ada di Riau ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat nasional maupun internasional. Persisnya tahun berapa? Itu kita mulainya itu di tahun 2018. Iya, bulannya saya lupa ya, bulan September, lebih kurang sekitar bulan September.
Kalau saya sendiri sebenarnya memang alhamdulillah saya juga punya perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah seperti itu. Jadi ketika akan memulai usaha ini, saya juga paling enggak memberi masukan kepada anak saya bagaimana berusaha. Kemudian saya mencari peluang-peluangnya, membantu anak saya untuk mengembangkan, karena dari kegiatan ataupun usaha yang sudah saya lakukan sebelumnya, kita kan sudah tahu pasar apa yang akan kita tembus nantinya. Ya, sangat luar biasa, karena di Riau sendiri pada saat itu yang namanya tenun Riau itu hanya biasa digunakan untuk baju-baju pengantin, untuk keundangan dan lain-lain. Jadi belum ada pengembangan ataupun belum ada turunan yang digunakan yang lebih simpel. Nah, lebih simpel itu dalam artian bisa digunakan sehari-hari maupun nanti diproduksi lebih banyak, yang pastinya akan mengangkat kearifan lokal yang ada di Riau, terutama tenun. Nah, kita lihat peluang seperti itu. Saat itu memang niatnya karena hobi juga, terus kita lihat peluang. Nah, jadi itu memang murni kita ingin berusaha mengembangkan itu tadi. Produk awal waktu itu yang pertama sekali adalah tas. Ya, karena kalau misalnya mau ke kondangan atau mau kemana, mau berjalan atau gimana, kita buatkan produk yang didesain oleh Niswa, anak saya itu, yang lebih simpel, jadi bisa dipakai oleh semua kalangan dan semua usia. Itu target kita. Jadi memang mempromosikannya itu tidaklah muluk-muluk, jadi yang bisa dipakai oleh semua kalangan itu. Ya, jadi dan saya memang karena sudah terbiasa di dunia usaha, jadi memang nggak mau juga setengah-setengah. Jadi kita memang alatnya juga kita beli, alat tenunnya, kemudian juga pengrajinnya kita rangkul dari pengrajin yang memang kemampuan atau skill mereka kan hanya bisa menenun. Nah kemudian kalau untuk modal memang kita sisihkan. Alhamdulillah segala sesuatunya itu memang harus dipersiapkan untuk pengadaan bahan bakunya, karena kalau kita tidak menyiapkan, ketika tiba-tiba ada pesanan ataupun memerlukan produk yang banyak, takutnya kita nggak siap. Jadi memang kita siapkan untuk tahap awal itu modalnya dari kita, ya itu alhamdulillah. Oke. Jadi awal produksi itu tahun 2018, sekitar bulan September ya itu ya. Nah kita launchingnya itu di Hotel Arya Duta. Nah teknik yang saya lakukan itu kita mengundang audiens itu dari pemerintah daerah, kemudian dari beberapa komunitas, kemudian juga dari budayawan, karena kita kan mengangkat tenun Riau tidak terlepas dari peran budayawan nantinya. Nah seperti itu. Kemudian awal dari situ karena kita membrandingnya dengan memperkenalkan produk, di situ mulai ada banyak beberapa pesanan. Nah setelah itu kemudian kita dilirik ini, alhamdulillah dilirik sebagai usaha ataupun produk turunan dari tenun Riau tadi, dilirik oleh Bank Indonesia. Alhamdulillah karena kita konsisten mengangkat tenun Riau itu. Nah berawalnya dari situ, kemudian kita dengan adanya medsos dan beberapa teman-teman komunitas yang sudah pernah kita undang, alhamdulillah itu sudah mulai berjalan sampailah tahun 2020. Di awal tahun 2020 itu saya diperkenalkan dengan Menteri Pelancongan Malaka. Nah alhamdulillah ada pesanan dari Malaka itu melalui Dinas Pariwisata Kota
yang diperkenalkan ke kita itu kita bisa mengirimkan atau mengekspor lebih kurang sekitar 5.000 unit produk souvenir. Beberapa produk NZ Craft yang kita buat, yang didesain oleh Tengku Nizwa, itu selain beberapa produk handbag yang bisa digunakan sehari-hari, juga ada tote bag itu yang bisa dipakai anak muda, juga ada pouch dan beberapa tas-tas pesta. Nah, yang terakhir ini kita menyiapkannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ya, karena masa pandemi itu masker. Nah, jadi masker ini alhamdulillah memang sangat luar biasa dibutuhkan, dan selalu kita bisa agak sedikit kewalahan memenuhi beberapa permintaan karena kita menerima custom pesanan-pesanan tertentu yang minta mungkin desainnya seperti apa keinginan mereka. Nah, sekarang ini ada produk baru yang kita luncurkan, itu produknya itu produk new normal kit. Nah, produk itu berupa masker, kemudian ada hand sanitizer. Jadi ketika orang mau kemana gitu juga itu mereka sudah bisa menggunakan masker dan agak lebih mengamankan diri. Jadi masker kita melindungi orang, masker orang juga melindungi kita. Dan satu lagi, ada satu produk yang baru kita luncurkan kemarin, itu produk souvenir ataupun oleh-oleh khas dari Pekanbaru atau Riau. Itu berupa masker yang dikombin dengan shawl untuk wanita, atau masker dengan tanjak untuk pria, seperti itu. Alhamdulillah. Itu pemasarannya udah sampai mana? Alhamdulillah kalau untuk pemasaran itu sudah sampai keluar Sumatera ya, terutama udah banyak di luar Jawa. Dan kemarin kita dari Kemenparekraf itu ada pesanan untuk konsulat, mohon maaf, kedutaan di Thailand. Nah, itu alhamdulillah sudah ada dikirim, tapi melalui Kemenparekraf, seperti itu. Nah ya, pemasaran offline pastinya itu di Riau. Itu kita kan beberapa bazar. Jadi kita ikut di setiap kegiatan bazar untuk lebih mengenalkan juga, selain untuk mengenalkan produk masker Tenun Riau sendiri yang menjadi salah satu ciri khas kita, itu juga peluangnya untuk untuk target penjualan itu alhamdulillah lumayan. Begitu juga kita promosi ke kantor-kantor seperti BUMN maupun beberapa kantor swasta dengan melampirkan katalog produknya. Jadi mereka bisa pilih seperti itu. Kalau segmen pasar sih pertama secara umum saja, karena masker kan memang sangat dibutuhkan oleh semua. Jadi mulai kalangan anak muda, kantor maupun umum. Cuman perbedaannya mungkin kalau beberapa komunitas itu mereka minta desain tertentu. Kalau itu pastinya setiap yang berusaha pasti akan menemukan kendala itu. Contohnya misalnya sepertinya ada konsumen yang pesan ke kita, sudah kita penuhi, agak-agak lupa bayar. Agak-agak lupa bayar, jadi diingatkan gitu. Cuman kita karena mungkin juga di sana punya kendala, jadi kita tetap menjaga hubungan baik. Jadi mudah-mudahan setelah itu berikutnya bisa lancar. Salah satunya itu pertama. Kedua juga yang menjadi kendala pertama kemarin ukuran. Jadi kalau Tenun Riau itu, kalau yang ATM itu kan dia kainnya itu ketika disetrika itu agak lebih nyusut. Nah, jadi kita belajar dari situ, ketika memproduksi berikutnya itu kita bisa aturkan untuk ketika dipakai itu supaya lebih nyaman. Nah, seperti itu.
Saya kira beberapa kendalanya yang sangat kita rasakan itu. Ini hobi, sesuatu pekerjaan atau usaha yang memang kita senangin. Nah, ternyata saya mempelajarin sebelum kita usaha ini juga sudah ada usaha yang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, usaha ketika itu menjadi sebuah hobi yang menyenangkan, kendala-kendala itu seperti seperti bunga-bunga yang mungkin ketusuk dikit tapi bisa kita lewati. Nah, itu yang saya coba juga ajarkan kepada anak-anak, bahwa kita jangan pantang menyerah. Jadi segala sesuatu menemukan masalah pasti akan ada jalan keluar, seperti itu. Oke ya, kalau cerita tentang suka dukanya dulu kali ya. Jadi begitu. Jadi memang di awal-awal itu untuk memperkenalkan itu memang perlu sebuah usaha. Usaha itu modalnya promosi ya. Promosi itu kita memperkenalkan kepada banyak kalangan, baik itu pemerintahan maupun pihak swasta. Itu sampel yang harus kita banyakin dulu. Jadi memang mengorbankan sedikit dana untuk menyiapkan sampel-sampel produk seperti itu. Dan itu memang harus door to door, dalam artian mungkin dari satu kantor ke kantor yang lain, karena tidak serta-merta ketika kita menyampaikan bahwa Tenun Riau ini menjadi produk berkearifan lokal yang juga layak untuk dipakai dalam kondisi seperti ini, tidak semua orang bisa terima. Karena beranggapan bahwa semua masker itu lebih nyaman itu atau lebih safety itu dengan masker-masker kesehatan. Tetapi dengan berjalannya waktu kan pemerintah juga sudah menetapkan yang penting masker kain itu aman buat kita. Nah, salah satu poinnya seperti itu. Yang penting dia 3 lapis. Nah, itu untuk dukanya. Ditambah juga ada beberapa pesanan yang ketika sudah jadi agak lupa bayar, ataupun kadang-kadang pesannya sekian, ternyata yang diambil hanya sebagian. Nah, seperti itu. Nah, kalau sukanya yang pasti senang karena bisa membantu teman-teman pengrajin, mereka bisa tetap berkegiatan, tetap bisa mendapatkan sedikit penghasilan di masa pandemi. Nah, itu luar biasa yang kita rasakan sukanya gitu. Jadi bisa saling bersinergi, saling membantu, dan yang pastinya sukanya ini sudah mulai dikenal sampai ke mancanegara, pastinya Malaka, bahkan ke Thailand. Alhamdulillah yang pastinya karena kemarin kita bergerilya, kemudian sudah diminatin oleh banyak orang karena ini menjadi sesuatu produk yang unik dan menjadi ciri khas dari NZ Craft. Yang pastinya untuk hasil yang paling utama itu sebenarnya kita bisa membantu teman-teman. Mereka tetap dalam kondisi COVID seperti ini, mereka tetap masih bisa punya penghasilan yang teman-teman pengrajin ini kan tidak semua punya skill yang lebih. Kadang-kadang mereka hanya bisa menenun, begitu juga penjahit. Bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan untuk membantu keluarganya, seperti itu. Kemudian yang pastinya asetnya ada bertambah sedikit ya. Gitu. Yang pasti bisa bersinergi, saling bisa membantu teman-teman pengrajin untuk terus tetap bisa mendapatkan penghasilan yang sekarang ini mungkin agak susah ya. Kemudian juga ada penambahan aset, yang pastinya itu asetnya itu berupa alat-alat mesinnya, kemudian alat-alat karena kita kan menggunakan produknya itu combine tenunnya, tenun Riau ataupun batik itu dengan kulit. Jadi ada mesin pengupas kulit dan lain-lain.
Alhamdulillah. Yang pasti targetnya kita bisa lebih memaksimalkan produk ya, lebih maksimalkan produk untuk lebih dikenal dan dibeli oleh banyak kalangan, karena ini menjadi satu produk unik yang kita sesuai dengan keinginan pemerintah sekarang bahwa kita harus bangga buatan Indonesia. Jadi kita harus mempertahankan ini, bagaimana ini menjadi pengganti produk-produk luar yang mungkin sudah punya brand-brand tertentu. Nah, kalau ini kan sangat spesifik produknya. Pertama itu, kemudian juga kita masih terus bisa bersama teman-teman pengrajin, penjahit itu bersinergi untuk membantu mereka lebih mengembangkan dengan target ya menembus pasar luar. Seperti itu. Mungkin kedepannya kita berharap akan menjadi akan mempunyai satu tempat yang menjadi pusat gerai ya craft yang ada di Riau. Kita akan mencoba mengarah ke situ. Jadi mengumpulkan teman-teman dari 12 kabupaten kota untuk bisa bergabung bersama kita, memperkenalkan, bahkan kalau bisa kita coba akan ekspor keluar. Dengan bekerja sama dengan instansi terkait maupun dari Bea Cukai, begitu. Jadi gini, untuk mengatasin kegiatan terkait pandemi itu kita juga mengadakan, kalau event besar kita memang belum ada ya. Belum juga dilakukan di Riau ataupun Pekanbaru, tapi kita membentuk event-event kecil. Jadi kita tidak terlalu banyak. Misalnya kemarin kita didukung oleh Disperindak Provinsi, itu di setiap hari Kamis itu mereka memberikan meja untuk kita mendisplay di kantornya. Jadi kita memang diberikan satu tempat atau satu ruang yang kita bisa berjualan dengan teman-teman UMKM yang lain. Jadi begitu juga kita ke mall-mall mencoba bekerja sama untuk mengadakan seperti bazar mini. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, paling yang selama ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang paling penting itu mungkin pertama kita harus konsisten dengan usaha yang kita lakukan. Tidak lupa harus bisa berinovasi. Ya, contohnya kemarin kita memproduksi mungkin produk turunan tenun berupa tas, kita inovasi menjadi sebuah masker, kemudian kita inovasikan kembali menjadi sebuah souvenir atau oleh-oleh khas, seperti itu. Jadi berinovasi, kreatif, dan produksi harus konsisten. Seperti itu. Jadi jangan patah semangat. Karena di balik ini semua, apabila kita berniat dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita inginkan pasti tercapai. Jangan lupa tetap inovasi itu tadi harus kita lakukan. Sekian dulu ya Lur, jejak sukses Mas Kasir kali ini. Terima kasih sudah selalu setia menonton setiap episode yang kami hadirkan. Jumpa lagi di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Mas Kasir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kasir, mantap tenan.